Enak kan Pak diinjek itu? Kemarin diinjek kakinya doang. Nah, injeknya gini aja, nggak usah kencang-kencang. Jadi nggak usah ditekan, kakinya miring. Jadi kaki bagian luar nih yang buat neken. Ini, tapi pelan, jangan nyut gitu, pelan aja, gerakannya pelan. Ini, nah, ini tuh udah langsung ketarik, enak. Nanti kalau udah rileks, insya Allah. Nah, sekarang tinggal ditarik. Ini kemarin saya gitu. Ini kan enakan diginiin kan? Iya, kemarin digituin ya pakai itu. Tuh ketarik semuanya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, relax, tangannya di dalam. Tangan di dalam, ya, tangannya di dalam. Dah, relax. Relax ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak? Nah, ini lebih tegang, ini lebih lembek. Ya, yuk terlentang. Terlentang. Ini kalau bisa sih dikompres hangat dulu. Dikompres hangat dulu. Dah, ya. Relax. Nih teman-teman, nih edukasi kan banyak yang belum tahu terapi gunting ya. Terapi gunting itu manfaatnya banyak sekali teman-teman. Apalagi teman-teman yang terkena saraf kejepit atau mungkin sering sakit pinggang, sering sakit kepala udah menahun. Yuk, nih namanya terapi gunting. Ya, kaki kiri di atas, kaki kanan di bawah, tahan. Dah, relax, terus usahakan kaki kirinya lurus. Nah, usahakan lurus. Tangan tempelkan ke dada. Dagu tempelkan ke dada. Mata lihat perut, angkat sedikit, gunting kaki saya. Gunting kaki saya gunting. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cukup. Relax, atur nafas. Berat banget kan? Tapi ketarik semua sampai ke kepala. Tuh. Ini terapi seperti ini membantu merekonstruksi ulang jaringan tulang kita. Direkonstruksi ulang. Jadi kalau yang punya masalah-masalah syaraf itu insya Allah aman. Bahkan epilepsi kan ada sumbatan saraf motorik. Rutin terapi ini aja itu bisa membantu. Ya. Ya. Ini ngunci dah bagus. Dagu tempelkan ke dada, mata lihat perut. Ya. Terus gunting yang kuat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cukup. Dah, relax. Bentangkan tangannya, biarkan peredaran lancar. Dah. Hangat langsung kan? Enak langsung? Nah, tahan. Agak sedikit kram-kram dikit di awal. Relax. Dah, enak kan? Nah, stop. Kalau duduk, kalau berdiri, jangan kayak gitu. Itu dilarang sama Rasulullah. Harus miring dulu. Jadi kalau tiduran itu nggak boleh langsung duduk. Karena ketika langsung duduk, apa namanya? Iya, pinggangnya ketarik, tulang ekornya ketekan, perutnya jadi tegang. Tuh, itu kalau kita berbaring langsung duduk tuh kayak gitu efeknya. Makanya harus miring dulu. Miring didorong pakai tangan. Tuh. Iya, indahnya hidup ya Pak ya kalau ngikutin tuntunan agama. Tuh. Enak kan? Nah, tarik. Insya Allah nanti. Ini ada kemungkinan lumbar. Mungkin waktu renang kurang pemanasan, pelan juga bisa.
Itu kan kalau secara jasmaninya ya. Iya. Nah, kalau secara rohaninya dengan orang-orang terdekat, kalau masih ada hal-hal yang tidak enak, minta maaf. Tuh. Orang dekat maksudnya. Orang terdekat, misal sama istri, misal sama anak, maafin ya kalau aku ada salah, gitu. Khawatirnya ada perkara baik ucapan, perilaku, perbuatan yang akhirnya bikin orang lain jadi gak enak hati. Tuh. Itu seperti itu kan, gitu kan, kaki di bawah leher disebutnya akhirat, sebelah kanan hablum minanas, sebelah kiri hablum minallah. Nah kalau sakitnya kaki sebelah kanan, perkara akhirat yang hubungannya dengan manusia, perkara silaturahim gitu. Orang terdekat udah, entah orang tua, mertua, keponakan, adik, ipar, itu intinya. Kalau kitanya masih punya rasa gimana, atau mungkin orang itu yang punya rasa gimana gara-gara kita, minta maaf. Kan gitu kan, adanya penyakit Allah bukan sedang nyuruh nyari obat, Allah bukan sedang nyuruh terapi ya, itu. Bismillah, sembuh. Nanti kan pulangnya kan Ini langsung adik. langsung. Iya. Ya, apa? Anak 9 di rumah ini. Siap. Hati-hati di jalan. Bismillah. Semoga perjalanan menuju rumahnya dari majelis Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan, perjalanannya Allah berkahi, berkah sepanjang jalan yang dilewati, setiap sempat yang disinggahi, berkah untuk semuanya, selamat sampai tujuan. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Insya Allah kalau pulang kamu mampir ya. Iyalah. Tadi kita itu ke kamu, anak ke kampung ada yang tabrakan, bilang saya langsung pas tuh kan, tadi itu udah doa yang ambil aja, saya bilang dan masih nggak kayak itu Jadi ya takut. Mau ke Banyumas tadi. tadi enggak ya. Mungkin masih istirahat. Saya udah Banyumas dulu tadi ada satu SD. Oh Pas gitu. waktunya jadi Iya. Sehat-sehat. Makasih banyak. Sama-sama, sehat-sehat Bapak. Hati-hati di jalan ya, Ibu. Hati-hati di jalan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Sehat-sehat. Monggo atau satu, hati-hati. Enggak usah astagfirullahaladzim. Masya Allah, moga Allah limpahkan kebaikan keberkahan kangge panjenengan sak keluarga. Yes. Monggo, bismillah, doa terbaik, semangat Ibu. Sama-sama Ibu, sehat-sehat. Nanti kapan-kapan kita jikiran bersama lagi. Ya, sehat-sehat. Amin. Bismillah, doa terbaik senantiasa dimohonkan. Makasih ya. Sama-sama, hati-hati. Waalaikumsalam. Oh, moga. Penyumbatan pemuda itu kaki terus. Masya Allah, coba lihat penyumbatan pembuluh darah di kaki. Saya juga pengeluaran. Ada rongsennya? Yang Jadi suruh itu suruh itu sama dokter. Coba. Saya itu yang namanya yang masyarakat. paru-paru. Itu paru-paru. Kaki bedanya nggak ada, maksudnya adanya gini USG. Oh, USG aja. Coba lihat hasilnya. Ini juga ada gula sama, tapi selama ini mengikuti saran Ustaz terus kita terapi udah berapa bulan ini kita hasil bilangnya membaik, asal dia makannya nggak ngawur gitu loh, baik gitu. Oh, iya ya. Selain ini untuk kaki ada apa lagi? Rongsen atau apa? Nggak ada. Nggak ada. Hanya USG aja ini. Ini USG aja. Iya ini.
lumayan gede ya. Katanya dodol itu Ustaz. Kenapa? Operasi ini 2 kali ini. Darah pinanya itu Udah sampai dioperasi. Ini pertama sebelum corona, ini baru kemarin November. jadi istilah kayak diobrol-obrol itu Ustaz. Kayak sampah tersumbat, katanya gitu sih dokter. Jadi diobrol-obrol, tapi sayangnya sudah dol, jadi harus dibungkus terus Oh, iya. supaya nanti timbul saluran-saluran dari kayak Iya, Kami sih kemarin kontrol 1-2 bilangnya 1 bulan harus dipakai terus. Ya terakhir kemarin aku bilang pakai seumur hidup ya Pak. Iya, bismillah ya. Manusia punya kendala, Allah yang punya kendali. Manusia punya doa, Allah yang punya takdir. Manusia yang punya ikhtiar, Allah yang punya hasil. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Sembuh itu milik Allah. Ya, sembuh itu milik Allah. Yang penting kuncinya sekarang bagaimana caranya kita perbaiki hubungan kita sama Allah. Ya. Karena kalau kita melihat penyakit, kan penyakit itu kan bentuk cinta kasih sayang Allah kepada diri kita. Karena boleh jadi ada kesalahan yang sering kita lakukan, namun istighfarnya jarang. Ada dosa yang kita perbuat, tobatnya enggak. Nah, sakit itu kan gak ada yang kebetulan. Ya, daun jatuh aja kasih izin Allah, apalagi penyakit yang menimpa diri kita. Nah, adanya penyakit terletak pada kaki kanan, terletak pada kaki kiri juga kan gak ada yang kebetulan. Nah, kita lihat kiri itu wilayah di bawah leher, disebutnya wilayah akhirat. Ya, kaki kita di bawah leher sebutnya akhirat. Sebelah kiri itu hablum minallah, perkara akhirat yang hubungannya dengan Allah. Untuk apa? Ya, adanya perjalanan hidup yang pernah jadi dosa. Dosa yang besar. Entah dulu, entah kapan, entah wah. Dosanya apa? Nih, dosa-dosa besar. Yang pertama, kemunafikan. Kedua, kemusyrikan. Dulu sekali. Dulu memang dia nggak bisa. Sholatnya Itu kayak kejadian gitu Ustaz. Jadi Oh, gitu. sholatnya baru ada tahun 2015 mau 2015 baru mengenal sholat. mau belajar lah. Gak apa-apa. Ketiga, kezoliman. Keempat, kemaksiatan. Kelima, kesombongan. Keenam, riba. Nah, jika kita pernah melakukan dosa-dosa ini, efeknya apa? Kaki sebelah kiri. Tuh, itu seperti itu. Makanya apa? Bersyukur. Sisa hidup masih ada, Allah titipkan penyakit. Berarti masih ada kesempatan untuk kita bisa memperbaiki. Nah, makanya poin yang paling utama, satu, jangan ada prasangka buruk dengan siapapun. Karena biasanya orang sakit itu selalu dikait-kaitkan dengan prasangka buruk. Jangan-jangan sakit saya gara-gara dari ini, dari rumah, dari orang lain. Nah, selagi masih ada prasangka buruk, sulit sembuhnya. Karena prasangka buruk itu penyakitnya hati. Dia menutupi hati. Sedangkan hati satu-satunya alat komunikasi kita dengan Allah. Kalau hatinya ditutup oleh prasangka buruk, apa kabar doanya? Gitu. Nggak apa-apa, tidak ada kata terlambat. Meskipun bahasanya baru mengenal sholat di 2015. Nah, nggak apa-apa. Allah maha baik. Allah berikan bahasanya bonus bersih-bersih. Gitu. Nah, bismillah. hafalannya juga masih agak susah. Kenapa? Karena mungkin faktor usia juga hafalan sholat-sholat itu Ustaz. Nggak apa-apa, kalau memang belum bisa hafal, Allah maha baik kok. Allah maha tahu. Yang penting kita tetap belajar untuk mempelajarinya. Tuh, kita belajar untuk mempelajarinya. Nah, ini kan kalau saya melihat di sini, apalagi dengan bekas operasi yang begitu lebar banget itu ya. Kemudian ada kemungkinan kan dulu dibersihin, diobrok-obrok gini ya. Nah, ini kan udah ada tindakan medis nih. Kalau kita menyalahi tindakan medis, ini salah namanya, salah adab. Nah, nanti saya mencoba untuk dari yang pinggangnya. Nah, pinggangnya, yang ini nggak usah dilepas, nggak apa-apa. Kalau diterapi juga bahaya. Bahayanya apa? Khawatirnya. Ini kan sesuatu yang nggak terlihat. Kalau kita tekan, ternyata yang ditekan adalah penyakitnya. Ketika dia malah tersumbat, malah pecah, bahaya. Makanya jangan sekali-kali sakit kayak gini diurut. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, tugas kita sekarang apa? Ikuti pengobatan yang diajarkan dalam agama kita. Salah satunya diajarkan Rasulullah, yaitu dengan berbekam. Karena bekam itu bukan untuk mengeluarkan darah kotor saja. Bekam itu membantu
mengaktifkan kembali kebesaran Allah di dalam tubuh manusia, di mana tubuh manusia mampu menyembuhkan dirinya sendiri, mampu mengobati dirinya sendiri, mampu memperbaiki dirinya sendiri. Itu salah satu ikhtiarnya lewat perantara bekam. Jadi bekam itu bisa mengaktifkan kembali tuh syaraf-syaraf yang mati, syaraf-syaraf yang rusak, itu bisa membantu. Tuh. Nah, nanti langsung aja Bapak duduk di sini. Ya, nggak apa-apa itu. Satu aja cukup. Hasil USG-nya udah kelihatan kok. Dari hasil USG udah kelihatan. Dilepas, bajunya dilepas. Bajunya dilepas, silakan ditaruh di sini nggak apa-apa, jangan. Dah. Nah, duduk. Iya. Nah, ditekuk. Nah, kakinya ditekuk ke belakang gini. Nah, bisa nggak? Kalau sakit nggak usah. Dah. Ya. Dah. Peluk, dipeluk. Udah nyaman belum? Oh, Masya Allah. Ini sampai tebal banget kayak gini. Ini. Ya, ini kalau semakin tebal, itu siapapun pasti sakit kakinya. Tebal banget ini. Ya, ini bukan karena gendut, bukan loh ya. Orang kurus aja banyak yang tebal kayak gitu. Insya Allah bismillah nanti kita ikhtiarkan ya. Bapak istighfar, banyakin istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena tidaklah Allah titipkan penyakit melainkan Allah gugurkan dosa. Bismillah, sakitnya sebagai penggugur dosa ya Pak ya. Direkam? Boleh, silakan. Gak apa-apa. Ini juga teman-teman boleh jadi edukasi ya. Ya, ini Masya Allah. Sampai tebel banget teman-teman. Sampai tebel banget nih. Nih ya. Ini kenapa dalam agama kita diajarkan pola hidup sehat. Ya, dalam agama kita diajarkan pola hidup sehat. Karena gini. Ini bagian pinggang. Kalau bagian pinggang kok ini sampai tebal kayak gini, teman-teman nih. Ini kan tebal banget nih. Ya, ini tanda peredaran darah dan oksigen nggak lancar. Banyak penumpukan lemak. Sehingga nanti dampaknya apa? Ke kaki. Salah satunya menjadi kotoran-kotoran pada syaraf, bisa jadi sumbatan, bisa jadi syaraf kejepit, nanti bisa jadi peradangan dan lain sebagainya. Nih, ini ciri-cirinya kayak gini nih. Yuk, ini bukan karena gendut ya, bukan. Karena penumpukan. Nanti bisa diikhtiarkan. Salah satu ikhtiarnya ini jalan kaki banyakin. Jalan kaki pagi-pagi tuh habis sholat subuh, nggak usah pakai alas kaki ya. Jalan kaki aja dibanyakin. Itu bisa jadi ikhtiarnya. Kenapa? Kalau bisa jalan kaki, kalau bisa jalan kaki. Bismillah ya, kita ikhtiarkan. Kalau diabetesnya gimana? Udah turun? Makin turun. Bagus. Nah, puasa kafarat makin turun lagi. Bagus. Udah, pokoknya sekarang begitu kita sakit, udah jadikan sakit ini pijakan anak-anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah. Jadikan sakit ini sebagai jalan untuk ibadah kita makin meningkat. Seperti itu. Segala ketaatan makin meningkat. Insya Allah sakit yang berkah. Zaman dulu masih muda saya juga suka itu naik anjing barang terus. Oh gitu. Ya, berarti kalau ibu dengerin saya di TikTok sama nggak? Iya. Nggak. Sama nggak dengan yang di TikTok? Jadi orang sakit ini karena punya masalah ini, mungkin karena ada perjalanan hidup kayak gini. Ya, berarti sama nggak waktu di TikTok? Iya, semut aja nggak boleh. Karena Allah ciptakan tangan kita bukan untuk membunuh. Binatang diciptakan bukan untuk dibunuh. Iya, ini tanda Allah sayang, dikasih kesempatan. Alhamdulillah.
teman saya tuh ngirim ke saya, saya cuma scroll gitu aja. Nah, terus lama-lama adik saya ya, si Kak itu, nah sisri itu adiknya, yang adik saya sendiri. Terus juga tuh dimaki gitu. Lama-lama dia kok, hasilnya kok, bener-bener gitu loh, tunggu sih saya di MTA Ustaz. Enggak bukan karena amplop. Diikuti terus. Langsung tak praktekin. Dipraktekin. Terapi. Alhamdulillah ya. Pokoknya tiap habis subuh diikutin. Bismillah, insyaallah nanti jadi jalan sembuhnya. Prakteknya di mana? Prakteknya kami berada di depan stasiun Legok, kecamatannya Pakuncen, kabupatennya Banyumas, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tahan ya Pak ya? Nggak sakit kan? Wah, enak malah ya? Kadang juga saya bekam di rumah. Bagus, Mas Nafi juga udah bisa bekam itu. Mas saya nggak tahu letaknya sih ya. Nih, nanti direkam ya Bu ya, direkam biar Ibu tahu nanti yang dibekam titiknya mana aja. Nah, ini namanya titik pankreas nih. Ini untuk gula. Ini kan kelihatan tuh, ya. Ada sesuatu yang berbeda nggak di sini? Ngejendolnya, posisi apa bentuknya? Iya, bukan. Jadi seperti ada tonjolan dikit. Nah, ini kan garis nih. Nah, ini titik pankreas. Ini kalau dibekam di sini, iya, maksudnya ke tengah. Akhirnya tulang iga. Ini belikat 3 jari. Ya, itu pankreas. Makanya ini kalau dibekam di sini itu membantu memperbaiki pankreas yang rusak. Kan dari pankreas yang rusak menghasilkan insulin berlebih, makanya terjadi penyakit gula. Nah. Tahan ya. Nah, ini agak banyak di sini. Ini agak panas nih kalau dibekam di sini. Apalagi Bapak sampai tebel banget ya. Sampai tebel banget kayak gini. Amin. Nah, kenapa? Iya, keluar. Karena otot kita kan arahnya ke panggul. Nah, cukup. Kalau di sini nggak usah. Ini kering. Bismillah. Bismillah, insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan jalan sembuh. Allah ridho dengan ikhtiar ini. Iya, Masya Allah. Berarti di masa lalunya luar biasa ya. Masya Allah. Ya Allah. Dah, Allah sayang sama Bapak. Diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Makanya sekarang sakitnya jadikan jalan untuk bertambah dekatnya kita kepada Allah. Nah, nanti sambil santai di rumah, kalau lagi nyantai, diusap-usap kakinya yang sakit. Ya, sambil istighfar, sambil sholawat, itu. Sambil ingat-ingat dengan dosa-dosa dulu, sambil diistighfari. Astagfirullahaladzim, sambil diistighfari itu nanti enak nanti. Ya. Ini kalau secara teori dokter kan bahasanya udah oblak nih, udah dol. Ya kalau teori dokter, teori manusia tetap ya manusia punya kendala, Allah yang punya kendali. Insya Allah Bapak jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Maksimalkan doa, maksimalkan ikhtiar. Tidak ada yang mustahil jika Allah sudah ikut andil. Ya.
Titik ain di mana? Di atas lutut, di paha, paha bagian dalam. Bisa juga di kahil. Nah, ini kahil namanya. Kangen ke majelis, sok atuh dah mangga. Nanti kurang lebih bekamnya kalau ibu mau ngebekam suami di rumah, bekamnya kayak gini ya titiknya ya. Ya, seperti ini, gerakannya kayak gini, letaknya gini, lurus, dan ini nyamping. Ya. Biasanya saya lurus semua. Lurus semua. Nyamping. Prakteknya di mana? Kami, majelis kami berada di depan stasiun Lego. Kecamatannya Pekuncen, Kabupatennya Banyumas, Jawa Tengah. Kecamatannya Pekuncen, Kabupatennya Banyumas, Jawa Tengah. Sebenarnya kalau nyari alamatnya gampang sih. Soalnya kan patokannya stasiun ya, insya Allah. Kalau udah nyampe daerah sini semua orang tahu stasiun. Amin, amin, amin. Iya, teman-teman, apa namanya? Ini jam berapa? Oh, yaudah nggak apa-apa deh. Boleh berkunjung sewaktu-waktu nggak? Boleh, tapi kalau untuk terapi daftar dulu. Kalau untuk pengobatan daftar dulu. Daftar hari ini, nanti dapat jadwalnya bulan Juni. Daftar hari ini, dapat jadwalnya bulan Juni. Kalau bekam harus pakai jarum? Iya. Kalau bekam kering doang itu justru tidak saya sarankan. Ya, karena kalau bekam kering doang tanpa dikeluarkan darahnya, ibaratnya kita nyedot nih, kita sedot, darah kotor udah ngumpul dibiarin, malah berbahaya teman-teman. Makanya harus dikeluarin. Teman-teman mohon maaf nih ya, dimatikan dulu ya. Yang belum mengikuti silakan diikuti, nanti saya nyalakan lagi ya. Nanti saya nyalakan lagi. Sering di depan penghuni, orang tua kota sebenarnya sama saya. Itu saya mengikuti lama-lama saya itu baik sih. Saya tadinya kerja biasa aja, normal. Anak saya biasa aja. Jadi dari kerja mulai itu timbul jengkel. Saya juga melakukan kesalahan akhirnya. Nah, itu saya pernah ada pembeli itu kan, saya ini untuk kelebihan. Saya ingat sekarang karena saya mengikuti terus saya itu ingat dosa saya. Saya ini kan juga seperti ini, orangnya menonjol. Ini sudah kayak operasi. Di keker, iya. Jadi saya cuma saya apakah itu termasuk ribet, ada saya kelebihan itu uang itu loh kan, tidak akan balikan. Iya. Nah itu terus saya mau coba mencari orang yang sama saya kembalikan. Itu bagus. Tapi tidak ketemu sama. Kalau nggak ketemu, nah saya bingung, tak kasih gimana. Nah ini aku kesini udah keluarganya ada nggak? nggak tahu. Sama sekali nggak ada. Kalau saya hubungi teman saudara ada online. Saya dengar katanya dia tadi kasih ke jalan Allah. Tapi kita udah berusaha gitu. Iya. Nanti boleh saya. Ketika kita udah mencoba untuk mencari, kita mencari juga keluarganya. Namun hasil dari pencarian ternyata kita belum menemukan, maka solusinya adalah diberikan kepada sesuatu yang perjuangan di jalan Allah, jihad fisabilillah. Tapi nanti kalau suatu saat 10 tahun kemudian, 5 tahun kemudian orangnya muncul, itu wajib. Gitu. Tiba-tiba orangnya ketemu nih, nanti tetap harus dibalikin. Ya nanti bisa gitu ya. Iya.
Ini bekam jam segini tuh lagi bagus-bagusnya ini. Tanggal-tanggalnya kan Kalau tanggalnya udah lewat. Kalau tanggalnya tuh tanggal 17, 19, 21 Hijriah. Sekarang udah 20 berapa sekarang? jelang dulu ya. Jadi ini tuh waktu istiwa. Istiwa itu apa? Ketika matahari tepat di atas kepala kita, mau minum obat, mau minum herbal, mau terapi, itu waktu terbaik. Jadi waktu terbaiknya tuh ketika matahari tepat di atas kepala kita. Itu kalau mau minum obat aja bagus, minum herbal juga bagus, terapi juga bagus. Apalagi bekam. Nah, di waktu istiwa, ini namanya waktu istiwa. Itu kalau bekam nggak bisa pakai jarum. Nggak pakai jarum. Saat dia itu saat masih kafir, itu kan ada banyak yang itu ya. Iya, ini aja alhamdulillah semalam gimana rasanya, Pak? Campak ya. Bisa. Ya udah, sekarang yang masa lalu, tugas kita saat ini tutup. Kemudian tinggal kita bersihkan dengan jalan apa? Udah taubatan nasuha, kerjakan kafarot, udah. Tutup aja masa lalu. Terus satu ya, sekarang kurangi prasangka. Dah itu, kurangi prasangka. Karena prasangka itu penyakit yang berbahaya. Itu kadang-kadang banyak ada itu. Kurangi prasangka. Karena ketika kita udah ikhtiar, bahasanya ikhtiar mati-matian, tapi hatinya masih ada prasangka, ya kehalang semuanya. Bismillah. Terapi mandi, Pak. Udah tahu terapi mandi belum, Bu? Mandi, Terapi mandi. mandi air garam itu Pakai garam boleh, enggak juga nggak apa-apa. udah. Praktekin terapi mandi, karena terapi mandi itu manfaatnya luar biasa sekali. Kuncinya satu, sebelum pakai sabun, sebelum pakai sampo, badan kita diusap-usap dulu. Rutin aja kayak gitu. Pertama kali mandi dingin apa hangat rasanya? Masih ingat nggak? Ini sejak kakinya dari saya di rumah sakit di Brebes itu belum ada garam lagi. Saya apa ya, sholat subuh di masjid. Maka ini tuh kan soalnya agak susah ya. Iya, makanya soalnya ini kenceng banget. Bismillah. Untuk kondisi yang itu baiknya berapa kali Kenapa? di kali 21 hari. Bekam itu kalau untuk pengobatan 21 hari. Kalau untuk menjaga kesehatan sebulan sekali boleh, 2 bulan sekali boleh. Kalau untuk kesembuhan itu 21 hari. Tapi diabetesnya udah mulai normal itu gulanya. Gulanya udah mulai normal. pernah sampai 261 nggak bisa lihat Apa? makanya Belum. dia tuh habis jalan-jalan tanam terus saya nggak bisa lihat itu saya kan ada sesuatu itu kali kan nggak bisa habis itu suntik insulinnya terus nggak disuntikkan. Iya. Terus kemarin cerita dokter ini kok makin lama dia turun segini akhirnya nggak ada suntikan. Oh, awalnya suntik insulin. Iya.
terus diganti obatnya yang nggak diminum. Udah pokoknya kita jaga pola makan, sering puasa. Masya Allah. Insya Allah, semoga Allah ridho, Allah jadikan jalan sehat, jalan sembuh. Insya Allah. Teman-teman pernah bekam nggak? Teman-teman yang di TikTok pernah bekam nggak? Bekam itu manfaatnya luar biasa, teman-teman. Luar biasa. Selain bekam itu mengeluarkan darah kotor, bekam itu mengaktifkan kebesaran Allah di dalam tubuh manusia. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 21. Apa itu kebesaran Allah? Tubuh manusia itu memiliki kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri, kemudian menyembuhkan lukanya sendiri. Itu tubuh manusia. Bagus banget. Makanya bekam itu mengaktifkan itu, diaktifkan. Ya, bekam itu bagus. Rutin aja bekam, insya Allah. Yang biasanya kecanduan sama obat, yang biasanya obat-obatan mulu, sekarang enggak, insya Allah. Dan bekam itu dampaknya luar biasa. Ini awal kali bekam mungkin hanya merasakan rasa enteng di badan. Besoknya, kedepannya lagi, minggu depannya lagi, itu merasakan badannya makin nikmat luar biasa. Berapa biayanya? Gratis kalau di sini mah. Iya. Biar keluar darahnya banyak, di mana sih? Teknik. Itu teknik bekam. Jadi pastikan sebelum dibekam si pasien itu rileks dulu. Jangan sampai otot-otot tegangnya dibiarkan. Nah, makanya ini pentingnya relaksasi dulu sebelum dibekam. Kemudian pastikan ketika bekam sedotannya jangan terlalu kencang. Sedang itu berapa? Tergantung alat bekamnya ya. Kadang ada yang 2, ada yang 3. Itu tergantung alat bekamnya. Ya, intinya jangan terlalu kencang. Perpop berapa tusukan nggak usah dihitung, Namun dengan catatan diputarnya ke kiri berlawanan arah jarum jam. Karena apa? Beda. Ketika diputar ke kanan dengan diputar ke kiri itu hasilnya beda. Kanan adalah putaran dunia, kiri adalah putaran akhirat. Jangan dianggap sepele putaran kiri. Orang tawaf putarannya ke kiri. Alam semesta putarannya ke kiri. Sok kalau lihat air, selokan, sungai terkadang membentuk pusaran secara alami. Kemana arah pusarannya? Ke kiri. Wastafel ditutup, penuhi air. Penutupnya diambil. Air itu akan berkurang, membentuk pusaran. Kemana pusarannya? Ke kiri. Orang balap sepeda, sepatu roda, MotoGP, Formula One, apapun itu jenis balapan manusia. Nggak ada yang sirkuitnya ke kanan. Putaran sirkuit pasti ke kiri. Kenapa? Andaikan ke kanan, pembuluh darah bisa pecah, orangnya bisa mati. Nah, kalau nggak percaya silakan teman-teman buktikan jogging keliling rumah 3 putaran aja, putarnya ke kanan. Kalau nggak pusing, mual, muntah, pingsan. Itulah kenapa ulama-ulama kita terdahulu selalu mengajarkan hal yang terkecil aja. Masak, ngaduk ke kiri. Nyuci beras, ngaduk ke kiri. Bikin minuman, ngaduk ke kiri. Ya, inilah pentingnya kita memahami sebuah ilmu kenapa harus diputar ke kiri. Ini darah yang keluar cukup lumayan banyak ini termasuknya. Apalagi ini titik kahil. Ini titik kahil namanya. Punuk. Ini kalau satu titik ini dibekam, Rasulullah bersabda 72 penyakit sembuh. Ya, bisa jadi jalan sembuh 72 penyakit. Ada satu titik lagi, namanya apa? Titik umum mugis. Di mana titiknya? Di puncak kepala. Nah, itu namanya titik umum mugis. 100 penyakit sembuh. Obat gula apa? Semut? Enggak, bercanda. Ya. Sakit itu bukan terletak pada obatnya, bukan terletak pada terapinya. Adanya kita berobat, adanya kita terapi itu sunatullah. Tapi bukan itu yang menyembuhkan. Apa yang menyembuhkan? Wa idza maritu fahuwa yasfin. Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 20. Saya analogikan gini. Kita punya rumah, atap kita bocor. Kalau punya atap bocor hanya sibuk cari ember, cari baskom, kira-kira bocornya sembuh nggak? Enggak kan? Harus perbaiki atapnya yang rusak. Begitupun kalau kita penyakit, hanya sibuk ikhtiar cari obat, sibuk ikhtiar terapi, sedangkan penyebabnya penyakit belum diperbaiki, maka nggak akan sembuh-sembuh penyakitnya. Itulah kenapa banyak penyakit berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh karena itu teman-teman. Ya, karena itu.
Katanya uap kopnya itu berbahaya Ustadz kalau kita nggak pakai masker. Katanya, tapi enggak, aman. Makanya dibuka tuh dalam kitab Tribun Nabawi halaman 93. Nanti jadi tahu. Pentingnya kita membersihkan diri. Kita udah pakai masker misal nih, tapi kitanya nggak bersih-bersih, itu jauh lebih berbahaya. Sakit apapun bermuara pada darah. Iya, karena gini, darah disebut sifat, darah disebut ruh. Orang ketika meninggal, ruhnya dicabut, darahnya hilang. Darah yang hilang belum tentu bersih. Namun kalau ada orang sifatnya baik, perilakunya baik, perbuatannya baik, ruhnya dicabut, darahnya hilang, darahnya juga bersih. Ketika dimakamkan, jasadnya utuh. Beda halnya orang-orang seperti kita yang kadang sifat perilaku perbuatannya buruk, ruh itu dicabut, darahnya hilang. Darah yang hilang belum tentu bersih. Kenapa? Karena Allah sendiri yang berfirman, ya ayyuhal nafsul mutmainnah. Hanya jiwa yang bersih saja, yang tenang saja yang dipanggil sama Allah. Yang kotor, dia masih tetap mengendap di organ tubuh kita. Ketika kita dimakamkan, dari darah kotor itulah bibit-bibit belatung yang akan menggerogoti jasad kita. Makanya, betul, orang selagi darahnya bersih, insya Allah jasmaninya sehat. Tuh ya, darahnya bersih. Darah bisa kotor, bukan dari makanan kotornya, dari sifat kita sendiri, perilaku kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Itu seperti itu. Kenapa ada juga yang dari makanan? Itu bukan dari makanan. Makanan sifatnya hanya perantara. Gitu. Ada orang sakit katanya gara-gara makanan. Bukan. Sakit itu gara-gara dosa. Makanan itu sifatnya perantara. Sakit katanya gara-gara kecelakaan. Bukan. Sakit itu gara-gara dosa. Kecelakaan itu perantara. Katanya sakit gara-gara sihir. Bukan. Sakit itu gara-garanya dosa. Perantaranya lewat sihir. Nah, kenapa? Karena Rasulullah sendiri yang bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Seperti itu ya. Ini penting ya. Sebelum kita ambil, disentil-sentil dulu kayak gini. Tujuannya apa? Biar tidak lengket, kemudian uapnya jatuh. Gitu ya. Ini nanti dirutinkan aja, terapi mandi itu juga nggak apa-apa. Karena kakinya dibungkus, kakinya nggak usah. Itu pernah disuka nggak bisa keluar. Apanya? Istirahat-istirahat. Ininya badannya? Dia badannya nggak bisa. Kalau terapinya giling-giling, akhirnya istirahat. Luar biasa ini. Teman-teman mau melihat? Ya, luar biasa nggak? Luar biasa banget ya. Bismillah. Masya Allah. Masya Allah. Saya sering dibekam. Bagus, bagus. Sering dibekam itu bagus. Bagus ini. Kenapa?
dari panitanya dipungut. Iya, titik kahil itu namanya. Titik kahil. Insya Allah sebagaimana hadis Rasulullah, insya Allah 72 penyakit sembuh. Sampai kayak itu pasaran. Iya. Itu darahnya sampai ngegumpal parah. Kayak pasaran ya Pak. Kalau di sini tuh bekam rata-rata darahnya yang keluar banyak, jarang yang keluar sedikit tuh jarang. Rata-rata banyak keluarnya. Karena bekam itu kan ada tekniknya juga. Salah satu tekniknya, satu rilekskan dulu si pasien. Kalau pasiennya rileks, nanti darahnya maksimal keluarnya. Tapi kalau pasiennya udah tegang duluan, badannya tegang, pikirannya tegang, ya. Nih bentuknya kayak gini. Ya ini yang di pinggangnya beda darahnya sama yang di atas. Beda nanti ya. Ini kan lebih berminyak ya. Nah, tuh ya. Ada putih-putihnya. Nah, kolesterol. Bismillah. Setelah keluar masuk lagi nggak darahnya? Ya enggak. Enggak. Assalamualaikum Ustaz, gimana kalau kita sedang kurang darah, dibekam, tidak bertambah buruk? Enggak. Enggak mungkin Rasulullah mengajarkan sesuatu itu berdampak buruk pada umatnya, itu enggak mungkin. Selagi kita bekam kepada terapis yang profesional. Karena ketika orang dalam keadaan posisi anemia atau kekurangan darah atau darah rendah, itu ada titik tertentu, nggak asal sembarangan. Makanya silakan kalau mau bekam carilah terapis-terapis yang profesional. Mereka yang benar-benar memahami anatomi tubuh, memahami kondisi pasien, memahami mentalnya, memahami keadaannya. Cari terapis-terapis yang kayak gitu. Penyakit apapun aman dibekam. Nah, terus bagi teman-teman yang punya masalah anemia, yang punya masalah darah rendah nih, nah, satu, jangan sibuk kita berikhtiar cari obatnya dengan terapinya, karena segala penyakit yang berkaitan dengan darah, penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya. Ketika orang memiliki sifat yang lemah, menghasilkan mental yang lemah, sehingga orang itu sulit bahagia, menempatkan kebahagiaannya pada mulut orang lain, menempatkan kebahagiaannya pada sikap perilaku perbuatan orang lain. Ada orang ngomong dikit, gampang tersinggung, gampang baper, gampang sedih, gampang nangis, sok darah rendah nanti. Orang yang darah rendah, sok di sini yang darah rendah, baperan nggak orangnya? Anda yang darah rendah, baperan nggak? Gampang tersinggung, gampang sedih, gampang nangis, gitu nggak? Orang baperan nggak bisa sembuh dengan herbal, nggak bisa sembuh dengan terapi. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Maka kunci sembuh daripada darah rendah atau anemia, jangan baperan. Nah, perkara jasmani ikhtiarkan. Ke dokter boleh dengan obatnya, herbal boleh dengan ke alternatif boleh dengan herbalnya, dengan terapinya, itu bebas. Jasmani mah bebas. Nah, kayak gitu. Jadi siapapun yang punya penyakit darah rendah, kunci paling utama jangan baperan. Kalau dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit sedih, dikit-dikit nangis, dikit-dikit ngebatin, udah darahnya makin rendah. Nanti apalagi ditambah lagi, berawal dari panjang angan-angan dengan janji manis seseorang, kemudian kenyataan tak sida harapan, sedihnya luar biasa, sok HB-nya juga rendah. Tuh, itu seperti itu teman-teman. Ya, jadi itu kalau kita melihat penyakit dari kacamata jasmani dan kacamata rohani. Kalau kacamata jasmani, dokter lebih paham teorinya. Kalau kacamata rohani, kepada para ulama kita belajarnya. Oke? Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah atas semua pertolonganmu, semua bimbinganmu. Kami mohon kepadamu ridhoi ikhtiar kami, ridhoi terapi ini ya Allah. Jadikan terapi ini sebab kebaikan, keberkahan, kesehatan, kesembuhan, pertolongan. Dan kami mohon ya Allah, sempurnakan kembali sel-sel tulangnya, sendi-sendinya, syaraf-syarafnya, seluruh organ dalam tubuhnya, jiwa, akal, hati, dan ruhnya. Ampuni ya Allah segala dosa penyebab penyakitnya. Dengan berkahnya sholawat kami bermunajat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Ya, bismillah, sehat-sehat Bapak. Bentar dulu, relax dulu. Ya, udah pada makan belum? Udah pada makan? Udah. Anak saya mau masak. Tadi berikat saya. Jenengan. Nanti ya kita sholat zuhur dulu. Nanti habis sholat zuhur kita lanjut lagi. Udah lama itu sakitnya? Oh, sama diikat juga kayak suami. Sendiri soalnya kan sakit. Oh gitu. Nggak apa-apa. Berusaha bawa ke dokter. Gak apa-apa, insya Allah bismillah nanti diikhtiarkan. Dah Bapak silakan dipakai bajunya. Ini sudah memasuki waktu zuhur. Yuk kita sholat dulu.